Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, tapi jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai KPK dan FPB. Nah, teman-teman, ada yang sudah pernah tahu belum ya KPK dan FPB? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita mempelajari KPK dan FPB, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai faktor bilangan, kelipatan bilangan, dan faktor prima. Disimak baik-baik ya. Pembahasan pertama yaitu faktor bilangan. Bilangan A adalah faktor dari bilangan B jika A habis dibagi B, di mana A dan B adalah bilangan asli. Contohnya adalah tentukan faktor dari bilangan 30. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita membuat tabel faktor. Kemudian yang kedua, kita menentukan dua bilangan yang jika dikalikan maka menghasilkan angka 30. Langkah yang kedua adalah kita menentukan dua bilangan yang jika dikalikan itu akan menghasilkan angka 30 ya. Nah, di sini Bu Fitri sudah ada angka-angkanya teman-teman. Coba kita perhatikan dari baris yang pertama. Di sana ada angka 1, di sebelah kanannya ada angka 30 ya. 1 dikali 30 menghasilkan 30. 2 dikali 15 hasilnya 30. 3 dikali 10 hasilnya 30. 5 dikali 6 hasilnya 30. 6 dikali 5 hasilnya 30. 10 dikali 3 hasilnya 30, 15 dikali 2 hasilnya 30, 30 dikali 1 hasilnya 30. Nah, maka kesimpulannya adalah faktor dari bilangan 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan bilangan 5. Penyelesaiannya adalah kita kalikan angka 5 dengan bilangan asli. Di sini Bu Fitri kalikan angka 5 dengan angka 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. 3 dikali 5 hasilnya 15. 4 dikali 5 hasilnya 20 dan seterusnya. Titik-titik di bawah ini bermakna dan seterusnya. Jadi sampai angka berapapun teman-teman kalikan angka 5 itu diperbolehkan ya. Jadi kelipatan bilangan 5 adalah angka 5, 10, 15, dan 20. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai faktorisasi prima. Nah, di sini kita harus mengetahui nih teman-teman, apa itu bilangan prima, apa itu faktor prima, dan apa itu faktorisasi prima. Nah, yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 5, angka 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, angka-angka yang Ibu sebutkan itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau angka tersebut ya. Seperti misalnya angka 7. Angka 7 ini faktornya hanya 2, yaitu angka 1 dan angka 7. Tidak bisa angka 7 dibagi dengan angka yang lainnya, ya.
Kemudian yang kedua yaitu faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor bilangan tersebut adalah bilangan prima. Contohnya, faktor dari angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor prima dari angka 8 adalah angka 2. Karena angka 1 bukan bilangan prima. Karena dia hanya memiliki faktor yaitu hanya 1, dirinya sendiri. Sedangkan angka 4 ini mempunyai faktor lebih dari 2. Dan begitu pun dengan angka 8 memiliki faktor yang lebih dari 2. Nah, maka di sini angka 1, angka 4, dan angka 8 bukan merupakan bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 8 adalah 2. Karena 2 hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Kemudian, faktorisasi prima, yaitu cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Contoh dari faktorisasi prima adalah carilah bentuk faktorisasi dari 24. Penyelesaiannya kita akan menggunakan pohon faktor ya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini soalnya kita harus menentukan faktorisasi dari angka 24. Berarti kita tulis dulu angka 24. Nah, kemudian kita akan bagikan dengan bilangan-bilangan prima. Yang paling kecil itu, bilangan prima itu adalah angka 2 ya teman-teman. Nah, kemudian perhatikan, kita tarik garis ini ke sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tulis angka 2. Artinya 24 dibagi 2. Seperti itu ya. Kemudian kita bulatkan ya. Nah, kita tarik garis ke sebelah kanan. Di sini kita tulis hasilnya. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Seperti ini ya. Kemudian kita lingkari kembali. Kita bagi lagi dengan angka yang masih kecil. Masih dibagi 2 lagi ya. Pokoknya bagi 2 dulu. Kalau udah nggak bisa dibagi 2, baru kita beralih ke angka prima berikutnya, yaitu angka 3. Nah, 12 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 6. Kemudian angka 6 ini dibagi 2 lagi. Maka hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka bisa kita lihat nih yang diwarnain ya. Ini ada angka 2, 2, 2, dan 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 24. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari faktorisasi prima dari angka 40. Kita tulis dulu ya angka 40-nya di sebelah sini. 40. Kemudian kita bagi dengan angka yang paling kecil yaitu angka 2. Maka hasilnya adalah 20. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 10. Kita bagi dengan angka 2, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, setelah angka 5 ini tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan angka 1 dan dengan angka 5 itu sendiri ya. Maka faktorisasi itu berhenti. Nah, maka di sini Bu Fitri bisa tuliskan. Dari sini, Bu Fitri dapat simpulkan faktorisasi prima dari 24 adalah, kita perhatikan yang diwarnain ya teman-teman, 2 dikalikan 2 dikali 2 dikali 3 ya, karena 2-nya 2, 2, 2 ada 3 dikali dengan angka 3 ya. Nah, ini juga bisa ditulis dengan 2 pangkat berapa nih, ada 2-nya? Jumlahnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, sampai sini cukup ya.
Kemudian faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 ya teman-teman. Nah, maka ini juga bisa ditulis dengan 2 pangkat 3. Pangkat 3 kenapa? Karena di sini banyaknya angka 2 itu ada 3, sebanyak 3 ya. Kemudian dikalikan dengan angka 5. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya.